Ini ditanya, Anda ingin memakai Teachman untuk apa? Apa kelas pelatihan atau sekolah atau hobi? Saya memasukkan yang kelas pelatihan di sini. Lalu kemudian buat ruang kelas seperti ini Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di luar sana ya. Nah, kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang aplikasi kelas online ya, pembelajaran kelas online. Seperti biasa Bapak Ibu silakan buka Play Store lalu kemudian ketik Teachmin. Nah, ini sudah saya ketik ya. Teachmin. Nah, kayak begini yang di atas ini, lalu kemudian enter. Nah, ini sudah ada Teachmin seperti ini Bapak Ibu. Langkah selanjutnya adalah menginstal Teachmin ya. Jadi Teachmin ini adalah aplikasi untuk kelas online. Jadi cocok untuk Bapak Ibu yang menjadi misalnya berprofesi sebagai tutor, instruktur, guru, dosen mungkin ya, dan lain sebagainya. Pamong mungkin seperti itu. Nah, karena apa? Aplikasi ini sangat membantu karena fitur-fitur yang ada di dalamnya cukup banyak Bapak Ibu ya. Nah, bisa ditunggu dulu, ini lagi menginstal Bapak Ibu aplikasi Teachmin-nya. Bapak Ibu silakan langsung buka di HP masing-masing di luar sana ya. Masuk ke Play Store lalu kemudian ketik Teachmin. Nah, ini sudah berhasil terinstall lalu kemudian buka. Ketika seperti ini Bapak Ibu ya, di sini ditanya apakah menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Saya gunakan bahasa Indonesia, lalu kemudian lanjutkan. Nah, ini diminta untuk memasukkan nomor yang akan diverifikasi Bapak Ibu ya. Saya akan memasukkan 87850346120. Nah, begini ya, karena 62 itu sudah mengartikan adalah kosong. Lalu kemudian send, tinggal ditunggu OTP-nya ini Bapak Ibu ya. Teachmin OTP-nya itu 5. Nah, ini langsung kemudian submit. Submit, dan di sini ya ada bacaan Amir lalu create account. Saya ditanya apakah sebagai student atau siswa atau sebagai guru atau admin atau parent atau orang tua. Begitu Bapak Ibu ya. Maka saya memilih sebagai teacher. Saya memilih sebagai teacher lalu kemudian continue. Ini enter account ya. Enter account ini saya akan memasukkan misalnya akun saya Al-Amin. Nama saya masukkan. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu ya, sudah masuk ke ke roomnya atau masuk ke dashboardnya seperti ini Bapak Ibu ya. Misalnya ini kemarin sudah saya buat kelas digital, kelas opini, kelas TPA dan lain sebagainya misalnya. Lalu kemudian kalau misalnya masuk ke dashboard utamanya seperti ini Bapak Ibu ya. Saya masuk ke dashboard utamanya. Nah, ini Bapak Ibu, ini kan kalau misalnya belum memiliki ruang kelas ya, kalau belum memiliki ruang kelas silakan buat ruang kelas. Contohnya misalnya di sini ada plus ini ya. Buat ruang kelas. Misalnya ini contohnya, misalnya masukkan nama ruang kelas. Misalnya saya membuat ruang kelas tentang desain misalnya begitu ya. Contoh saja misalnya ini. Desain, pokoknya materi desain lah. Masukkan mata pelajarannya, contohnya misalnya mata pelajarannya adalah Canva. Begitu Bapak Ibu, desain mata pelajaran adalah Canva. Ini ditanya
Anda ingin memakai treatment untuk apa? Apa kelas pelatihan atau sekolah atau hobi? Saya memasukkan yang kelas pelatihan di sini. Lalu kemudian buat ruang kelas seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini ruang kelasnya sudah jadi Bapak Ibu. Nah, ini fitur-fitur yang sudah disiapkan oleh oleh treatment itu, misalnya ini orang. Begitu ya. Jadi orang ini adalah nantinya peserta atau guru atau siapa saja yang diundang ya, diundang oleh saya, misalnya ini undang, misalnya ya, undang siswa ini misalnya. Kalau ini saya mengirimkan kepada grup misalnya, maka yang diundang itu ya orang yang sudah mendapatkan ini ya, sudah mendapatkan link URL ini, kira-kira seperti itu. Lalu kemudian nanti masuk kepada ruang di sini. Karena ini hanya saja saya sebagai guru, belum saya mengundang siapa-siapa, maka orangnya ini hanya saja satu. Kalau nanti ada yang masuk itu atau memasukkan, tinggal tambah siswa seperti ini Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu ya di ikhtisar ini. Nah, di ikhtisar ini Bapak Ibu ya, ditanya pertama kali, "Hai Amir, apa yang Anda ingin lakukan hari ini?" Misalnya, apakah mau memberikan pekerjaan rumah, atau mengunggah bahan studi, atau memberikan tes untuk anak-anak, atau melalui live. Saya urutkan satu persatu Bapak Ibu agar mudah Bapak Ibu di luar sana ya untuk mengaplikasikannya. Misalnya saya memberikan pekerjaan rumah. Tinggal klik pekerjaan rumah seperti ini Bapak Ibu. Lalu kemudian buat pekerjaan rumah. Klik di bawah ini ya. Nah, misalnya pekerjaan rumahnya ada dalam bentuk unggahan file. Tinggal diklik seperti ini Bapak Ibu ya. Lalu kemudian tambahkan atau lampirkan file yang ada. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu filenya sudah ada. Yang kedua di pekerjaan rumah, kalau misalnya ini ya, bank soal misalnya, bank soalnya sudah Bapak Ibu ya di luar sana siap. Kalau tidak siap misalnya, ya enggak apa-apa. Kalau disiap tinggal ini ya, yang diklik itu lalu kemudian back lagi. Kalau misalnya pekerjaan rumahnya itu Bapak Ibu ya, MCQ ini jenis pekerjaan rumah yang ini ya, yang misalnya memiliki pertanyaan, misalnya pertanyaan satu, misalnya ya satu, misalnya begitu Bapak, tambah 2 sama dengan ini yang isinya titik-titik, misalnya ya A misalnya 3, misalnya B misalnya 4, C misalnya 7D misalnya 9. Contohnya seperti itu Bapak Ibu ya. Ini misalnya pekerjaan rumah yang sifatnya multi choice. Lalu kemudian kalau Bapak Ibu misalnya selesai, tinggal simpan. Nah, ini klik di bawah ini simpan. Begitu Bapak Ibu ya. Ini yang sifatnya multi choice. Lalu kemudian ini nanti ketika sudah selesai ini bisa ditambahkan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu yang Bapak Ibu itu inginkan. Itu yang MCQ Bapak Ibu ya, yang pekerjaan rumah yang multi choice question ini ya, kepanjangannya itu. Atau ini ya, pekerjaan rumahnya itu misalnya suruh membaca, misalnya ya, baca buku bab berapa, misalnya seperti itu. Itu juga bagian dari pekerjaan rumah yang Bapak Ibu itu sampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya di fitur ini juga ada tes, misalnya seperti ini Bapak Ibu ya, tinggal klik tes itu lalu kemudian buat tes. Ya, tinggal ditunggu ini buat tesnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, buat tes ini disesuaikan dengan pilihan Bapak Ibu yang ada di luar sana. Tes-tes ini dilakukan misalnya langsung di pertemuan tertentu, misalnya seperti itu. Bisa melalui pre-test ataupun post-test. Selanjutnya ini ada fitur bahan studi. Jadi bahan studi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki modul atau bahan baca lainnya, bisa Bapak Ibu langsung tambahkan di sini, klik seperti ini. Apakah bahan studinya itu dalam bentuk PDF atau dalam bentuk video atau dalam bentuk YouTube atau dalam bentuk gambar. Misalnya seperti itu Bapak Ibu ya. Atau belum sama sekali, misalnya belum sama sekali dilakukan di atas, ya silakan. Kalau misalnya
bentuk buku atau gambar, silakan langsung dipencet di kamera ini Bapak Ibu ya. Itu bahan studi yang Bapak Ibu itu langsung lampirkan. Silakan langsung dipilih Bapak Ibu ya. Kalau misalnya gambar, tinggal dipilih ini diizinkan gambar yang mana yang Bapak Ibu itu masukkan. Contoh misalnya saya mau masukkan gambar apa ya? Misalnya ini dah ya. Misalnya Bapak Ibu ya. Misalnya yang digital ini, misalnya begini Bapak Ibu ya. Kalau sudah seperti ini, simpan dan buat Bapak Ibu. Kalau misalnya ada tambahan lagi, silakan dipilih di pojok kiri atas ini tambahan. Begitu Bapak Ibu ya. Saya back dulu ke bidang studi. Ya, di bidang studi intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Klik yang tambah ini, tambah bahan itu, lalu kemudian masukkan bahan apa yang Bapak Ibu itu sampaikan. Selanjutnya ini ada obrolan. Obrolan ini mirip dengan ini ya, mirip dengan chat WA itu. Mirip dengan chat WA. Misalnya saya back lagi ya, ketik obrolan ini kan kelas desain begitu Bapak Ibu. Lalu kemudian di desain ini pilih. Misalnya saya jangan lupa besok kumpulkan tugasnya edit Canva misalnya begitu Pak Ibu ya. Jangan lupa besok kumpulkan tugasnya edit Canva misalnya seperti itu Pak Ibu. Ini chatnya. Nanti orang-orang yang ada di ini ya, yang ada di anggota ini sudah pasti masuk. Orang-orangnya itu di mana? Nanti di sini. Ini orang-orangnya, berhubung saya belum mengundang siapa-siapa karena ini sekedar tutorial Bapak Ibu ya, paling tidak Bapak Ibu nanti memahami. Itu fungsi yang ada di obrolan itu Bapak Ibu ya. Kalau misalnya selanjutnya ini ada papan pengumuman. Ya. Papan pengumuman, silakan Bapak Ibu di sini ada buat papan pengumuman. Silakan kalau misalnya pengumumannya jangan lupa pakai seragam misalnya ya, karena terserah Bapak Ibu sih sebenarnya ya papan pengumuman. Misalnya contoh aja ini ya, begitu Bapak Ibu ya. Atau pengumumannya sudah ada dalam bentuk file misalnya, tinggal Bapak Ibu ini tambah lampirkan file ini ya. Seperti ini, apakah dalam bentuk PDF atau gambar atau kamera. Lalu kemudian simpan dan buat seperti ini misalnya Bapak Ibu ya. Ini pengumumannya sudah ada. Saya buat pada tanggal 22 Juli misalnya jam 10. Nah, ini perekaman. Kalau perekaman itu Bapak Ibu ya fungsinya untuk merekam sesuatu misalnya, berhubung merekam ini saya rasa cukup mudah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu ya fitur-fitur yang ada mulai dari ikhtisar, orang, pekerjaan rumah, tes, bahan studi, obrolan, pengumuman dan lain sebagainya. Nah, saya sekarang uji coba bagaimana cara misalnya mengambil ataupun ini ya kelas live ini. Karena di sini ada 4 fitur yang ditanya itu. Misalnya, "Hai Amir, apa yang Anda ingin lakukan?" Misalnya pekerjaan rumah kan Bapak Ibu sudah paham. Bidang bahan studi sudah paham, tes ini sudah paham. Misalnya saya sekarang live ya. Live misalnya live seperti Zoom ini sebenarnya sih. Lalu klik live itu saat digunakan saja begini Bapak Ibu. Ini bisa ditunggu karena lagi proses. Nah, ini live-nya sudah siap. Misalnya Bapak Ibu mau live ya, lalu kemudian klik mulai live. Ini munculnya itu seperti ini Bapak Ibu, sebentar. Begitu Bapak Ibu ya. Di tujuan ini satu kali lagi fiturnya cukup banyak. Ada orang, pekerjaan rumah, tes, bahan studi, obrolan, pengumuman, perekaman dan lain sebagainya. Cukup mudah dan cukup ringan aplikasi ini Bapak Ibu ya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih banyak atas perjumpaan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.